Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading forex bareng lagi ya, bareng sama teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan untuk materi belajar trading forex dari nol. Nah, buat teman-teman yang masih awam, sekali lagi bisa mulai dari episode ke-1 ya. Biar jelas banget ya, saya jelaskan dari paling dasar ya. Biar teman-teman gak bingung ketika belajar trading forex ya. Oke, kita sudah sampai di episode ke-27 ya. Dan untuk episode kali ini, teman-teman harus nonton episode sebelumnya dulu ya. Apa itu candlestick, apa itu analisa teknikal ya. Kalau bisa memang urut dari episode 1 karena saling berkaitan gitu. Oke, saya akan melanjutkan untuk episode 26 kemarin ya. Di episode 27 kali ini kita akan membahas yang namanya candlestick, doji, dan hammer. Ini adalah salah satu jenis candlestick yang sangat penting ya teman-teman. Kenapa sangat penting? Karena pengaruhnya itu cukup gede untuk tanda-tanda naik ataupun tanda-tanda turunnya market. Tapi ya, untuk cara menggunakan candlestick doji dan hammer ini juga harus benar. Ya, karena banyak orang teman-teman itu masih salah untuk cara penggunaan candlestick doji dan hammer. Ya, dan nggak semua candlestick doji atau hammer teman-teman itu berfungsi dengan baik. Ya, jadi ada candlestick doji dan hammer yang berfungsi, ada yang tidak. Dan itu kita bisa baca tanda-tandanya. Oke ya teman-teman, kita akan bahas selengkapnya, tapi seperti biasa kita simak dulu untuk promo yang satu ini. Oke, buat teman-teman semuanya yang mau trading forex, jangan lupa sama broker yang bernama TMGM teman-teman. Salah satu broker forex terbaik ya, yang sudah teregulasi di ASIC dan juga beberapa regulasi yang lainnya. Dan salah satu kelebihan dari broker TMGM ini, teman-teman bisa trader di beberapa platform ya. Mulai dari MetaTrader 4 ya, MetaTrader 5, dan ada yang spesial nih, bisa menggunakan TMGM app. Jadi teman-teman nanti bisa pilih ya, mau download untuk TMGM mobile atau PC. Nah, sebagai contoh, nanti teman-teman bisa langsung download ya. Di sini nanti teman-teman akan diarahkan ke Play Store atau Apple Store. Ya, kelebihannya teman-teman, kalau teman-teman trading menggunakan TMGM app itu otomatis terhubung dengan TradingView teman-teman. Jadi tampilannya nyaman sekali seperti teman-teman melihat TradingView. Jadi buat teman-teman yang biasa analisa dengan TradingView mungkin lebih cocok menggunakan TMGM app seperti itu. Jadi lebih nyaman. Oke deh, untuk informasi yang lainnya nanti teman-teman bisa cek langsung di websitenya ya untuk TMGM, aplikasi TMGM ini. Untuk informasi selengkapnya nanti linknya tak taruh di deskripsi video ini teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, candlestick doji dan hammer. Jadi ada dua buah candle yang pengen saya bahas kali ini. Kita bahas untuk bentuknya dulu ya teman-teman. Jadi candlestick doji itu kurang lebih bentuknya kayak gini, yang plus kayak gitu. Jadi biasanya di market itu bener-bener plus banget. Mana coba? Ini teman-teman, ini ada doji. Dan ini pas banget ya teman-teman, setelah kemunculan doji trennya berubah. Benar atau tidak? Dia dari turun jadi naik. Berarti doji ini berguna ya. Nah, nanti kita bahas tuh. Sekarang saya pengen menekankan dulu tentang bentuknya, bahwa doji itu yang bentuknya plus. Oke. Entah itu plus benar-benar plus kayak gini, entah itu dia pendek ya, ini ya ujung-ujungnya, entah itu dia panjang, atau yang plus yang modelnya T, huruf T, entah itu T ngadeg, T berdiri, atau T yang terbalik, atau plus yang ujungnya itu pendek banget kayak gini. Ini jenis-jenis doji, nggak usah diapalin ininya ya, repot, dragonfly, gravestone dan lain sebagainya, nggak usah. Yang penting teman-teman paham ya, pokoknya plus gitu aja. Nah, nanti plusnya tuh variasi. Kadang-kadang ada yang panjang bawahnya, sininya pendek ada ya. Yang penting plus kayak gitu. Oke ya, doji sudah paham ya. Nah, penerapannya contohnya ada di sini. Plus. Oke, kita coba cari lagi. Oke, ini sebenarnya mirip doji teman-teman. Ya, setelah dia naik koreksi bentuk doji sebenarnya trennya naik lagi kan. Kayak gitu. Oke, belum ketemu lagi. Nah, ini juga doji, sebelahnya buka turun, di sini drop ya. Kadang-kadang ini teman-teman ya, kayak gini juga, ini juga disebut doji ya, yang hampir plus banget.
Cuman dia tidak berguna. Kenapa dia tidak berguna? Ya dia tidak di zona penting. Oke ya, paham ya teman-teman, ini juga doji. Nah, cara penggunaannya gimana? Nanti kita bahas. Oke, selanjutnya teman-teman, kan kita ada doji, ada hammer ya. Nah, sekarang kita sekalian kita bahas untuk bentuk yang hammer. Kalau doji itu plus kayak gitu, kalau hammer itu kayak gini. Hammer itu lebih ke palu ya teman-teman. Jadi nggak plus banget, tapi ada pentolannya, ada kotaknya. Nah, hammer ini ya, dia juga ada beberapa jenis ya. Tapi kita intinya fokus ke palu gitu aja. Kadang-kadang dia ada di ujung bawah, kadang-kadang dia ada di ujung atas ya. Kadang-kadang dia palunya kebalik, kadang-kadang dia palunya kebalik kayak gini. Oke, kadang-kadang dia sumbunya di bawah ya, malunya ke atas kayak yang ini. Tapi kadang-kadang sumbunya di atas ya, palunya di bawah. Nah, intinya adalah hammer itu adalah candle yang bentuknya palu kayak gitu. Nah, coba kita lihat ke market ya teman-teman ya. Kira-kira mana nih untuk candlestick yang bentuknya palu? Sebenarnya ada banyak sekali. Ya, ada banyak banget teman-teman. Yang bentuknya palu itu ada banyak banget. Saya tak ngapus ini dulu. Contoh ini palu juga, ini palu juga ya kan, ini palu juga, ini palu juga. Nah, ini mirip hammer ya, cuman dia ini juga termasuk teman-teman ya, yang penting ada palunya kayak gitu. Oke, ini palu ya. Oke, ini kebetulan di sebelahnya doji, ini ada palu, ini hammer ya maksudnya. Nah, ini juga naik ya sebelahnya. Ini palu ya, sebelahnya naik di sini, naik lumayan tinggi. Ini palu ya. Hammer ya yang saya maksud. Oke, sampai di sini udah paham dulu ya untuk bentuknya. Ya, ada hammer, ada palu. Kalau doji itu yang bentuknya benar-benar plus ya. Angka plus ya. Ya, plus yang benar-benar plus tuh plus. Di sini kayaknya di keyboard ada deh tanda plus ya. Nah, kayak gitu ya. Kalau hammer itu dia palu ya bentuknya. Ada sumbu plus kotak ya. Sumbu plus kotaknya. Oke, sampai di sini paham ya untuk bentuknya. Sekarang teman-teman cara penggunaannya. Cara penggunaannya adalah TF besar. Jadi teman-teman semuanya, untuk penggunaannya itu harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah TF lebih besar, lebih valid teman-teman. Contoh ya, di time frame H4 tadi untuk apa itu namanya, doji itu banyak yang berguna. Tapi kalau teman-teman turunin di time frame 5 menit, itu banyak banget dojinya dan banyak yang nggak berguna. Mana marketnya coy? Mana marketnya? Oke, di situ. Terlalu banyak teman-teman dojinya dan terlalu banyak yang nggak berguna. Coba ya kita zoom. Jadi terlalu membingungkan teman-teman kalau kita pakai candlestick di time frame kecil. Ini doji. Ya, banyak banget ini doji. Ini hammer. Ya ada yang berguna ya di sini. Dia dari naik jadi turun ada. Ini doji ya. Tapi terlalu banyak gitu, terlalu sering kemunculannya gitu. Ini doji nggak ngaruh apa-apa, dia sideways setelah doji teman-teman. Gitu. Ini doji. Ini hammer juga nggak langsung turun juga, dia malah naik dulu baru turun. Jadi teman-teman, syarat yang pertama, kalau mau pakai pola candlestick, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, minimal saya pakai di TFH4 ya. Atau D1 ya, ini lebih jarang muncul ya, tapi sekalinya muncul mantep teman-teman. Mana sih itu marketnya, mana kalau habis loncat dari time frame besar ke kecil begini ngilang teman-teman. Jadi kalau di time frame yang lebih gede lebih valid teman-teman. Kita kecilin dulu coba. Mana marketnya?
Oke, tak pindah ke H4 lagi, coba muncul nggak? Nah, tadi yang D1-nya susah muncul ya. Oh, tadi kekecilan kayaknya teman-teman. Nah, sekarang kita mencoba deh masuk ke D1. Doji jarang-jarang muncul teman-teman, tapi sekalinya muncul ya, ada perubahan tren setelah doji muncul. Ini doji, ini doji. Jadi setelah dia turun dia naik. Doji dia naik. Ya. Jadi ini teman-teman, syarat yang pertama itu di TF besar. Syarat yang kedua adalah di zona penting. Jadi doji ataupun hammer itu akan lebih valid jika muncul di TF besar dan di zona penting. Zona pentingnya apa? Support dan resisten, supply dan demand. Jadi itu biasanya jauh lebih valid teman-teman daripada doji di time frame kecil dan juga tidak di zona penting. Jadi kalau saya mau gunain doji dan hammer, biasanya saya akan tunggu di zona penting dan di time frame besar. Oke, ini tak. Karena apa? Karena kalau kita sembarangan teman-teman ya. Contoh ini nih. Ini kemunculan dojinya sangat tepat yang ini. Jadi zona penting itu enggak melulu di ujungnya, tapi kita juga harus paham dengan supply and demand ya teman-teman. Nah di sini, ini di demand ada doji, dia retest demand, sebelahnya buka naik. Jadi signal buy di sini. Yang ketiga adalah perhatikan sebelahnya teman-teman. Nah, udah lengkap syaratnya 3 ini. Jadi sebelahnya inilah yang jadi kunci teman-teman. Jadi signal buy-nya di sini. Kalau di demand tunggu dulu, dia benar-benar ngetes naik, di sini signal buy. Doji sebelahnya buka naik di dekat demand, maka dia ada signal buy di situ, gitu teman-teman. Oke, kita cari lagi yuk. Saya tadi tahu gitu, saya siapkan dulu ya, biar nggak nyari-nyari kayak gini. Oke. Nah, ini juga sebenarnya hammer ya dia ya. Nah, ini bisa dikasih sebuah tanda. Ini juga di zona penting kalau teman-teman mau tahu. Ya, ini ada support. Nah, ya ini ada support ya, muncul hammer, sebelahnya naik, ini hammer, sebelahnya naik, dibuka naik. Nah, terus koreksi. Di sini ada hammer, sebelahnya buka naik, ini signal buy. Dan ini pas di trendline di supportnya. Nah, support itu enggak pasti yang sejajar kayak gini, enggak teman-teman. Kadang tuh support juga mengikuti tren kayak gini, kalau pas lagi naik ya kayak gitu. Ya. Oke ya, nanti teman-teman silahkan sering-sering praktek. Nanti pasti ini teman-teman ya, pasti bakalan paham. Tak kasih kuncinya aja teman-teman. Kuncinya untuk penggunaan doji dan hammer itu menggunakan 3 hal tadi. Pertama, jangan di time frame yang terlalu kecil ya, karena terlalu sering muncul dan banyak nggak validnya teman-teman. Yang kedua, di dekat zona-zona penting ya. Dan yang ketiga adalah perhatikan sebelahnya. Ini sebenarnya jenis hammer ya, kalau teman-teman perhatikan. Ya, ada palunya, ada sumbunya, lebih panjang yang bawah, dan di sini di dekat support ya. Hammer terbentuk, dia turun, naik, di sini signal buy aktif. Gitu, teman-teman. Dan banyak lagi yang lainnya kalau teman-teman perhatikan ya. Nah, ini juga ada di support ya. Nah, di dekat support naik ya, dia bentuk hammer ya, sebelahnya buka naik, ini signal buy. Gitu caranya teman-teman. Ya, syaratnya ada 3 ini. Time frame besar di zona penting, perhatikan sebelahnya. Nah, itulah doji dan hammer. Jadi memang harus benar-benar teliti dan pintar-pintarnya kita untuk memahami. Jadi kalau kita masuk di zona penting ya, itu kan di dekat support dan resisten ya, support resisten ataupun supply demand, di situ kan memang kita
siap-siap mau transaksi ya teman-teman di zona-zona penting itu. Contoh kayak gini nih, terakhir ya. Contoh terakhir. Misalkan harga sekarang nih. Nah, ini kan sebenarnya juga sama teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan baik-baik, ini muncul juga di bagian atas ini. Ini di zona seller teman-teman, di zona resisten kalau teman-teman perhatikan. Nah, di zona resisten sini apa sih yang bikin dia turun? Di sini ada hammer teman-teman. Ya kan, hammer sebelahnya buka turun gitu. Nah, di sini nanti untuk nyari peluang buy kita juga nggak bisa asal buy di support gitu. Kita harus tunggu pola dulu teman-teman. Ini kan deket-deket ya. Ini belum ada signal buy. Kalau nanti untuk hammer sebelahnya buka turun, sebelahnya buka naik baru kita buy. Atau bentuk doji sebelahnya buka naik baru kita buy. Kalau cuma susunan candle acak kayak gini ya nggak ada signal gitu. Makanya kalau kita padukan ketiga hal ini lumayan bagus loh teman-teman. Dan sudah saya contohkan banyak ya. Ini hammer sebelahnya buka turun dia drop. Ya, kadang-kadang ada stop loss dulu ya, masuk lagi baru valid kayak gitu wajar. Karena ya sekali lagi teman-teman ya, teknik itu nggak ada yang 100% pasti kayak gitu, nggak ada. Makanya ada yang beneran valid, oke, ya bener, tapi ada juga yang salah. Makanya apa? Kalau pas salah, kita salahnya dikit aja, ruginya dikit aja. Kalau pas bener kita maksimalin profitnya, kayak gitu teman-teman. Oke ya, ini lumayan udah lama sih, udah 15 menit. Nanti tak lanjutin ya. Jadi ada pola candlestick yang lain yang sangat menentukan. Di episode selanjutnya kita akan bahas candlestick engulfing dan harami teman-teman. Oke, sampai jumpa di episode ke-28.